Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kurang keras, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Saudara, kita akan memulai ibadah KKR pada hari ini. Dan saya mengajak kita semua untuk mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang selalu menolong dan memelihara hidup kita. Dia telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dan dia telah memberkati hidup kita. Karena itu saudara, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang telah kita alami dari hari lepas hari. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka ibadah kita pada pagi ini dengan berdiri dan kita naikkan satu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Benar saudara, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu
saudara, kita memuji dengan buka suara yang keras untuk Tuhan kita, Yesus Kristus Bapa kita di sorga. Tanpa musik, ku mau memuji-Mu. Suara keras. Ku selalu puji, Amin. ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, musik. Ku mau memuji-Mu, Angkat tangan ku saudara. selalu Tuhan, kami memuji-Mu. Iya Tuhan Yesus, kami menyembah. ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. One more time. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ibadah kita pada hari ini, minggu khusus, minggu KKR Kebangunan Rohani, kita mulai dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, sukacita pengampunan, jaminan kepastian keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, damai sejahtera yang melampaui akal, penghiburan, kuasa, dan berkat-berkat dari Roh Kudus turun menyertai kita sekalian, setiap pribadi yang hadir pulang dengan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Amin. Yang percaya berkata amin. Ayat pembimbing diambil dari 1 Timotius 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Silakan duduk, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus, dari hati kami, pikiran kami, jiwa kami ingin menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau bangkit dari kematian, ada bukti-bukti sejarah yang tidak bisa kami sangkal. Walau kami tidak melihat kebangkitan-Mu, kami yakin Kau hidup, Kau bangkit. Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah segala Allah. Kau Gembala yang baik, Kau Raja segala Raja, Kau Juru Selamat kami, Kau Penolong kami. Kau setia mendengar doa-doa kami, walaupun seringkali kami tidak setia. Ya Tuhan, hari ini kami butuh berkat-berkat yang istimewa dalam semua aspek mental, fisik, rohani. Khususnya kami ingat saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang fisiknya lemah, sakit, Tuhan Kau menjamah, menyembuhkan. Kami berdoa untuk Mbak Tuti yang masih sakit, Tuhan tumpang ke tangan-Mu, sembuhkan dia. Untuk Tante Evi, untuk Ci Silvia So, untuk Pak Hari Li, Tuhan sembuhkan mereka. Juga semua yang lain yang tidak kami sebut satu persatu yang lemah tubuh. Bu Nina persiapan operasi, Arthur Palar merindukan mujizat yang sempurna. Dan berbagai pergumulan yang kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Mungkin masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah studi, masa depan, teman hidup, status, imigrasi, dan berbagai-bagai pergumulan. Kadang-kadang kami jalan buntu, tidak ada jalan.
Bahkan kadang-kadang iblis membisikkan supaya mengambil solusi pendek, bunuh diri, atau melakukan kejahatan kriminal dan lain-lain. Ya Tuhan, ampuni kami. Kalau kami seringkali membuka lubang-lubang dan celah-celah untuk iblis, perbaharui kami hari ini, perbaharui setiap pribadi dan curahkan berkat-Mu dan mujizat-Mu. Kau tidak berubah, Kau sanggup melakukan segala perkara yang melampaui pikiran kami. Kau sanggup bekerja ya Tuhan, melampaui doa-doa kami, itu mujizat. Kami minta janji-Mu Efesus 3:20 digenapkan kepada setiap pribadi yang berdoa diam-diam saat ini maupun yang lewat online. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Juru Selamat kami, Allah segala Allah, Gembala kami yang baik, Raja segala Raja, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Amin. Allah kita sanggup melakukan segala perkara, saudara, amin. Saudara, kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang hidup, di mana Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, dan kebangkitannya membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dan kebangkitan Yesus memberikan kita keselamatan, sekaligus juga kuasa untuk menjalani hidup ini dengan berkemenangan. Amin. Mari saudara, umat pemenang, kita memuji nama Tuhan kita karena kita telah diberikan kuasa oleh-Nya untuk mengalahkan segala pergumulan kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, Ku diberi kuasa. Ya, mari saudara kita bangkit diri, kita naikkan pujian bersama-sama. Sama-sama katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, tidak ada yang dapat melawan kita, saudara. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Benar, hanya Dia yang layak dipuji, Raja kita, segala Raja. Katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari saudara kita pakai kuasa dari Tuhan kita, karena Dia telah memberikan kuasa itu kepada kita semua. Raja mulia, Katakan bersama, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi bila Allah ada bersamaku, siapa jadi. Katakan sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Katakan, sungguh besar Kau Tuhan. Mari bertepuk tangan Engkau saudara. perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
rayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari umat pemenang, kita naikkan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh yeah. Iblis telah dikalahkan Oleh kuasa siapa? darah. Darah Tuhan kita Yesus Kristus. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari umat pemenang, mari naikkan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh yeah. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada saudara. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Katakan sekali pemenang. lagi haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kita lebih dari pemenang saudara. Amin. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. Gathered here to pray. Hear our cry. We need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is our song, we'll be singing forever. Holy is the Lord.
hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Saudara-saudari, sebenarnya saya tegang sekali ini, terus terang aja. Dari semalam saya nggak bisa tidur. Pertama kali selama bertahun-tahun di agensi ini, pertama kali saya di sini sendirian ngomong gitu. Jadi terus saya bilang sama suami saya, anak saya, aduh mama tegang nih, tegang. Kata suami saya, kenapa mesti tegang? Gue udah biasa, udah ratusan. Ya lu udah biasa, ini pertama kali gue. Jadi bagi saya sesuatu hal yang luar biasa. Tapi ya saya sebenarnya tadi pikir, Tuhan apa perlu ya saya kesaksian, apa nggak usah deh. Tapi saya sudah janji karena Tuhan menyelamatkan saya dan janji saya itu saya harus lakukan. Jadi saya kesaksian di sini karena janji saya, bukan karena mau mamerin kehebatan saya atau bagaimana gitu, tapi saya tujuannya memamerkan Tuhan begitu besar, begitu baiknya, sungguh Tuhan itu baik. Dan meskipun saya tegang begini, tapi saya berusaha untuk supaya tenang, tidak tegang. Dan saya doa semoga, ya moga-moga yang datang juga nggak banyak. Tapi sebenarnya nggak boleh juga. Terus waktu itu aja, waktu di PRT, padahal orangnya dikit, tapi saya aja udah tegang, apalagi sekarang gitu. Anak saya juga ntar malam kan juga performance singing recital, dia juga pertama kali. Dia bilang, Mom, I'm nervous. Saya ya sebagai ibu, saya bilang, oh nggak usah nervous, biasa aja. Dalam hati saya juga nervous. Ya ini ceritanya ya, memang Tuhan tuh selalu sudah menolong saya berkali-kali. Dari kecil juga saya sebenarnya, yang nggak tahu saya masih bisa hidup gitu ya. Banyak hal yang terjadi. Dulu waktu saya masih kecil juga, waktu masih SMP deh, singkatnya saya pernah jatuh, hiking tuh jatuh ikut sekolahan. Bayangin aja, orang bilang lu hidup itu udah bagus gitu. Saya guling-gulingan gitu, kepleset soalnya hujan kan. Jadi saya jalan cepet, kepleset kakinya, jadi kepala di bawah. Begitu guling-guling, teman saya bantuin saya, dia juga ikut jatuh, dia pakai kacamata lagi, kacamatanya pecah. Terus guling-gulingnya berdua, saya udah nggak tahu di bawah tuh ada, kalau ada batu udah meninggal deh udah ya. Tapi saya bersyukur saya hidup ya sampai sekarang. Ya banyak hal sih, ya waktu ngelahirin anak saya yang kedua, saya pendarahan sampai itu kesalahan dokter ya. Dokter bikin mistake gitu, sampai saya setengah darah saya hilang. Saya bisa hidup juga, orang juga bingung, itu mukjizat sekali. Dan itu sudah berlangsung lama, saya kadang-kadang lupa gitu, nggak ingat. Tuhan tuh benar-benar banyak menolong saya. Jadi kalau saya lupa juga ya udah lagi udah lewat gitu ya, maksudnya ya begitu aja. Ada time juga saya nggak terlalu, waktu saya masih kecil, waktu masih muda ya saya nggak terlalu tahu Tuhan itu. Saya memang Kristen keluarga, tapi ya saya nggak tahu itu lahir kembali apa, Tuhan itu, saya cuma tahu Tuhan gitu, ciptaan kita. Saya nggak tahu tentang ya harus percaya atau macam-macam detail-detailnya. Saya benar-benar Kristen pas saya sudah di Amerika. Saya bersyukur saya ke Amerika. Kalau saya di Indonesia mungkin saya belum tentu saya bisa Kristen gitu. Kalau ke gereja juga Indonesia cuma Natalan doang. Kalau nggak Natal saya nggak ke gereja. Itu pun dipaksa-paksa sama papa saya. Saya males gitu ya. Nah sampai di sini ya mau nggak mau semua orang ke gereja. Jadi saya ke gereja. Cici saya ajakin ke gereja. Terus ya saya dibaptis gitu ya. Tapi itu pun juga bukan bikin saya lahir kembali gitu. Maksudnya masih aja ya begitu-gitu aja.
Jadi setiap kali tuh Tuhan manggil saya gitu. Ibaratnya tuh saya kalau inget cerita, saya inget tahu cerita itu juga dari anak-anak nonton VeggieTale ya, yang Jonah gitu. Kalau Jonah tuh kalau dipanggil sama Tuhan waktu itu ke Niniwe, tapi dia nyasarnya kemana dia nggak mau, itu saya ya. Jadi karena saya nggak mau gitu, dipanggil Tuhan gitu. Maksudnya Sebi, ayo lakukan ini. Aduh Tuhan, kenapa mesti saya gitu? Kan banyak yang lain, kenapa mesti saya? Saya nggak ada keahlian apa-apa gitu ya, nggak punya talenta, nggak bisa nyanyi juga kagak bisa, apa juga kagak bisa gitu ya. Tapi ya Tuhan pakai kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa macam-macam gitu. Orang apa aja gitu, itu bisa dipakai Tuhan. Dan yang penting kita dengan tulus hati dan taat. Dan singkatnya lagi, waktu sebelum saya ke Kanada itu, 2 minggu sebelumnya saya sudah hampir meninggal ya. Itu juga mukjizat sekali. Saya biasanya sehat-sehat aja gitu, jadi saya merasa sehat dan saya masih muda. Nggak mungkin gitu ya, maksudnya saya meninggal sekarang gitu ya. Tapi waktu itu benar-benar, saya memang tuh memang udah dari kecil keluarga saya kita genetik low iron, anemia, di bawahnya anemia tuh tesalamia kata dokter ya. Sangat rendah sekali. Saya sering dari kecil memang sering pusing, tapi yang nggak masalah banget gitu. Tapi tambah umur, jadi yang terakhir ini saya nggak tahu tiba-tiba benar-benar nggak ada oksigen gitu. Jadi kayak udah sempoyongan, udah gitu kaki bengkak ya. Terus semuanya udah gitu kesemutan gitu ya. Terus kepala pusing, sampai back semuanya kayaknya ada gitu gejala. Saya bingung ini kenapa ya, apa jantung? Dadanya juga sakit. Itu yang makin saya worry ya. Soalnya kan saya pikir jantung gitu. Jadi saya takut juga, saya jadi bolak-balik tuh ke IR gitu ya, sampai 2 kali ada. Karena itu selalu kambuh malam-malam. Jadi dokter kan nggak ada, jadi mau nggak mau kita ke IR. IR juga saya pikir cepet ya. Jadi dicek semuanya, EKG darah, X-ray, dokter bilang nggak ada apa-apa katanya, semuanya bilang it's okay. How about saya bilang low blood pressure. Oh, you have the best blood pressure among all in this room. Waduh, saya pikir beneran nih dok, maksudnya nggak ada apa-apa? Ya nggak ada apa-apa gitu, just go home and okay, everything okay. Ya udah saya go home gitu ya. Tapi berapa hari kemudian kambuh lagi gitu, begitu lagi. Dan saat itu tuh itu yang paling parah, itu saya ingat tuh hari Rabu gitu ya. Saya benar-benar sempoyongan sekali gitu, nggak tahu nggak kenapa ya, udah kayaknya nggak ada tenaga, naik tangga aja nggak bisa, kayak udah ngos-ngosan. Terus saya mau mandi kan, terus saya di kamar mandi udah gelap gitu. Aduh saya takut juga ya, biasa kan kejadian kalau udah cerita-cerita, biasanya kalau mandi tuh lebih rentan gitu ya untuk pingsan gitu ya. Aduh saya bilang Tuhan kalau saya sampai ini meninggal jangan di sini ya, jangan di kamar mandi gitu. Akhirnya saya cepet-cepet saya keluar, terus suami saya bilang kok cepet tumben, biasa kan lama ya. Iya gue tadi hampir mati di kamar mandi. Terus gitu, tapi memang waktu malam itu saya kayaknya udah benar-benar nggak tahu ya, kayaknya saya berasa itu udah hari terakhir saya di dunia ini. Itu my last day, saya udah pikir ya, saya sampai takut juga. Ya saya nggak takut kalau meninggal tuh masuk surga, tapi saya pikir gitu saya masih banyak dosa dan juga prosesnya gitu mengerikan sekali ya kalau melihat orang-orang gimana gitu kalau meninggal. Jadi proses itu yang bikin saya takut gitu, dan saya takut apa Tuhan terima saya gitu ya. Saya kan banyak berbuat dosa gitu ya. Jadi saya tuh doa Tuhan kalau memang malam ini saya harus pergi gitu ya ampuni gitu. Tapi saya juga kasihan anak-anak saya masih butuh saya, suami saya juga terus terang saya belum siap. Dan saya biasanya jarang sampai pegang tangan laki saya, suami saya gitu ya. Pada saat itu saya genggam tangan dia benar-benar kencang gitu, kayaknya saya belum ready gitu. Saya takut sekali, sudah keluar keringat dingin gitu. Terus dada semakin sakit, semakin takut semakin sakit gitu ya. Terus back pain segala macam, udah hari terakhir gitu ya. Sampai jam 3 juga saya belum tidur, saya tetap pegang tangan gitu, kayaknya masih nggak bisa gitu. Tapi saya pikir itu udah hari terakhir saya sampai sudah pesan-pesan suami saya, maksudnya ini kayaknya terakhir gitu. Suami saya bilang jangan pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Terus suami saya tidur, tapi nggak tahu saya doa terus. Jadi selama itu dari tengah malam itu saya berdoa sampai pagi. Jadi saya juga nggak bisa tidur benar-benar 100%. Saya doa, saya ngomong gitu, maksudnya jadi komunikasi sama Tuhan. Jadi kayaknya saya bikin perjanjian sama Tuhan saat itu gitu.
Oke, Tuhan bilang maksudnya saya kasih kamu kesempatan, maksudnya di dalam hati gitu ya. Tapi hidupmu harus benar-benar maksudnya berubah menurut apa yang Tuhan mau gitu. Jadi saya janji ya saya berusaha berubah dan juga saya mau jadi berkat untuk orang dan juga saya mau kesaksian karena dengan pertolongan Tuhan ini maksudnya saya tuh benar-benar ini suatu hal yang miracle. Terus ya pas itu saya sebelum pagi saya udah ketiduran karena ngantuk ya, capek juga ya, pikiran semua. Jadi udah gitu 2 jam saya bangun, saya pikir apa saya udah mati ya. Saya pengen-pengen, oh masih hidup. Si suami saya juga pikir saya apa digoyang-goyangin, oh masih hidup. Terus udah gitu saya bersyukur sampai meskipun saya masih nggak enak badan gitu ya, saya bersyukur gitu, saya sampai maksudnya gimana gitu, Tuhan masih kasih kesempatan, tapi nggak tahu juga ya sampai saya bilang apakah setiap hari tuh saya hitungin apa ada hari esok gitu ya, terus sampai saya juga khawatir, kayaknya saya bilang sama suami saya, kayaknya saya nggak bisa ke Kanada deh, soalnya saya takut juga ya kalau di Kanada ntar bagaimana kan nggak ada dokter, asuransi juga bingung kan, apa saya nggak ikut aja, apa lain kali aja deh, tapi nggak bisa last minute. Akhirnya saya doa ya kalau misalnya toh Tuhan izinkan ya semua jadi bisa terjadi. Akhirnya pas last minute sebelum itu kambuh lagi ya, berapa hari sebelum ke Kanada saya kambuh lagi, nggak bisa out of oxygen. Jadi terus saya ke IR lagi. Jadi saya pikir udah ke IR sekali lagi deh daripada ntar di Kanada kenapa-napa kan ya. Akhirnya saya bilang sama orang IR, ini kok saya kambuh lagi. Terus dicek segala macam. Waktu please check more intensif gitu ya. Soalnya saya mau ke Kanada gitu. Jadi saya mau make sure. Waktu kita nggak bisa cekin apa yang ada problem misalnya. Kita paling cuma cek jantung doang. Dada itu yang paling penting. Yang lebih ini dong, soalnya minggu lalu saya tuh udah mau kolaps lu, saya bilang begitu, tolong, lu minggu lalu kolaps kenapa datangnya baru sekarang, mau kolaps, terus saya mau ngomong, iya minggu lalu saya ngomong-ngomong sama Tuhan, tapi ya saya nggak ngomong gitu, dia bingung kali, akhirnya tapi dia nggak bisa cek intensif, ini malah lucu deh, waktu itu malah salah pasien, udah gitu kan nurse-nya kasih saya liquid ya 1 galon. Ini minum, habisin. Buat apa? Ya ntar cek itu apa segala macam perutnya apa-apa ya. Oh jadi boleh intensif ya? Iya, nggak taunya ya salah pasien tuh gitu. Saya udah minum kan ya. Udah gitu, oh sorry ma'am, wrong pasien. Hah? Masalah apa? Terus untung ini bukannya liquid apaan gitu, bukannya obat gitu ya. Waduh, untung nggak apa-apa. Ya, elah saya bilang nggak apa-apa deh. Salah pasien tetap aja periksa, saya bilang gitu, saya udah minum nih. Gak bisa ma'am, maksudnya authorized-nya udah begitu. Ya udah, akhirnya everything okay gitu ya. Jadi saya nggak mau pulang ya, saya takut kalau pulang kan ntar daripada mendingan di rumah ya nggak ada dokter, mendingan di sini gitu ya. Ma'am, it's okay, everything okay, you can go home gitu, so don't worry. Terus akhirnya saya minta dokter saya tuh yang spesialis jantung ya, itu pun lama sekali appointmentnya, nggak bisa cepet gitu. Jadi itu waktu sebelumnya, jadi saya udah keburu datang. Terus dia bilang everything oke juga, spesialis bilang nggak apa-apa gitu. Terus dia bilang kalau mau 3 kali tes, tapi tesnya juga masih lama, September. Aduh, saya bilang ini kalau orang udah keburu mati beneran kali ya, tunggu September lama banget. Terus saya pulang dengan lemas, kesel juga, stres ya. Tuhan, maunya apa sih? Jadi saya sempat marah ya. Ini sakit, tapi nggak ada penyakitnya gitu ya. Semua dokter bilang oke, hasil semua oke. Jadi maunya Tuhan apa gitu ya. Tapi saya akhirnya Tuhan kayak kasih tahu, maksudnya saya ini sekarang kayaknya Tuhan tuh lagi, ya saya merasa Tuhan tuh lagi gembleng saya gitu ya. Ya ibaratnya dipecut lah gitu ya, secara rohani, jasmania, supaya tuh saya benar-benar dekat sama dia. Jadi selama ini tuh saya nggak mengandalkan orang, jadi saya udah nggak percaya dokter apa ya, itu aja bisa salah. Memang saya selalu mengalami kesalahan dokter bilang saya ini sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi saya tuh percayanya sama Tuhan saja. Jadi tuh selama dari itu ke Kanada selalu saya percaya Tuhan. Jadi Tuhan tuh dokter saya. Jadi sekarang kalau ada keluhan apa, udah dah biarinin aja, kalau memang mau mati ya mati gitu ya. Dan itu jalannya Tuhan, saya juga nggak bisa menentang, nggak bisa apa gitu. Tapi saya bersyukur
Dan satu hal lagi sebenarnya saya juga nggak mau kesaksian hari ini karena saya pikir belum ready ya, baru balik dari Kanada. Saya bilang sama suami saya pas September aja. Gile lu udah janji sama Tuhan mau September lagi. Terus ya udah deh, belum tentu. Terus saya bilang sama laki saya belum tentu September saya masih hidup ya. Ya pokoknya apa yang kita bisa lakukan sekarang saya kebut deh gitu ya. Saya nggak tahu besok saya masih hidup apa enggak, kita nggak tahu ya. Jadi kalau orang bilang, iya rencana kita tahun depan apa nih? Aduh itu nanti aja ngomongin deh. Nggak tahu tahun depan masih ada apa enggak. Ya bukannya saya pesimis ya, namanya manusia sekarang ya apa aja gitu ya. Ya jadi saya sekarang nggak muluk-muluk, nggak mau anything fancy in this life. Before tuh saya selalu maunya muluk-muluk gitu, maksudnya oh mau ini, mau itu, mau sesuatu hal yang kayaknya megah gitu, fancy. Tapi sekarang saya fokusnya hanya Tuhan gitu ya. Jadi orang juga lihat saya tuh, sama teman-teman saya juga ngomongnya juga yang rohani sampai orang juga bingung gitu. Ya meskipun mereka bisa terima atau enggak itu urusan ya mereka. Tapi tujuan saya sudah janji sama Tuhan, saya harus lakukan. Soalnya ya itu penting dan Tuhan itu banyak menolong saya. Bukan sekedar janji tapi karena saya banyak diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan ngomongan saya ini bisa jadi orang berkat buat orang yang membutuhkan saat ini. One pair of hands from the mountains, one pair of hands from the sea, one pair of hands make the sun and the moon. Every bird, every flower, every tree. One pair of hands from the valleys, the ocean, the rivers, and the sand. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sick, one pair of hands raise the dead, one pair of hands calm the raging storm. 8,000 of people were filled. One pair of hands say I love you, and those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Put your faith into one pair of hands. Put your faith into one pair of hands. Thank you. Amen. Amen. Are you agree? Whatever happened, especially when life goes wrong, put your faith in the hand of our Lord Jesus. Amen. Saudara, hari ini minggu yang spesial, minggu yang khusus ya. Jadi liturgi kita juga khusus, ada kesaksian ya, ada puji-pujian yang spesial. Tiap bulan kita akan adakan sedemikian ya. Dan kalau saudara ada kesaksian-kesaksian yang baik,
yang menceritakan bagaimana Tuhan mengubah saudara, menyelamatkan saudara. Tolong daftar sama Guru Shirley karena kita rindu saudara tidak simpan sendiri, tapi bisa bagi kepada orang lain ya. Setiap bulan kita ada acara seperti ini. Saudara suka nggak? Halo, suka nggak? Nah, kalau suka ajak jiwa baru, teman baru ya. Next month ya. Hari ini tema kita adalah stop mengejar kupu-kupu. Stop mengejar kupu-kupu. Dari saudara yang hadir ada yang mengejar kupu-kupu gak? Pernah gak di taman atau di mana lihat kupu-kupu banyak indah lalu saudara coba mengejarnya dan ingin menangkapnya? Biasanya pakai jaring yang besar, betul gak? Saya kata saudara gak punya pengalaman itu, tapi tema hari ini berhenti, stop mengejar kupu-kupu. Kita baca firman Tuhan dulu dari Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Efesus 5 14 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama, buka suara menikmati firman Tuhan. Efesus 5 14 sampai 17. 1 2 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, ada sebuah video yang lucu yang dikreasi dengan teknologi AI. AI, ya. Jadi saya nggak tahu saudara pasti udah tahu AI dan pakai AI, ya, artificial intelligence. Masa kini ini ramai sekali di mana-mana dipakai robot yang pinter, ya. Nah, video lucu ini dibuat pakai AI, tapi memberi kita sebuah pelajaran moral yang bisa mendidik kita, mengingatkan kita, mengsadarkan kita, ya, bahwa hidup di bumi ini, di dunia dengan teknologi internet ini, seringkali kita itu sadar tidak sadar bisa menjadi individualistik, materialistik, ya, dan juga tidak peduli dengan sesama manusia, bahkan keluarga sendiri. Ya, coba kita lihat dulu video ini sebelum saya lanjutkan. What? Apakah saudara sedikit banyak mirip dengan orang itu? Begitu bangun pagi, cari apa? Begitu ada senggang, lihat apa? Waktu-waktu kita begitu terkuras oleh teknologi masa kini dengan internet yang makin canggih dan makin canggih. Manusia makin egoistik, manusia makin individualistik, materialistik artinya lebih menghargai benda, lebih menghargai materi, uang, daripada menghargai manusia itu sendiri. Padahal manusia lebih berharga daripada benda. Sadar atau tidak sadar? Ya, iblis telah memakai berbagai macam cara membuat manusia lupa
siapa dirinya. Dan rasanya tidak butuh Tuhan, hanya butuh benda-benda dan uang saja. Mengejar materi, mengejar kekayaan, mengejar uang dengan begitu sibuk-sibuk, bahkan mengabaikan diri sendiri, mengabaikan orang lain, bahkan lupa kalau nyawanya setiap saat bisa melayang seperti kata Sebi tadi. Seorang anak muda terjebak tawaran investasi lewat internet. Ya, lalu kelihatan masih make sense, dia bilang, ditawarin ya investasi dikasih bunga 1 bulan 10%. Sebenarnya 10% udah gak make sense, betul gak? Sebulan loh. Tapi dibayar kok Pak, bulan pertama bayar, bulan kedua tambah lagi, mulai dari 10 juta, kemudian 50 juta, kemudian 100 juta, tambah lagi. Bunganya naik tiap bulan, 10%, 10%. Bulan ketiga jadi 30%, masih dibayar. Bulan keempat diminta tambah, 500 juta modal, tambah lagi, karena dibayar. Padahal yang dibayarkan itu duitnya sendiri, betul nggak? Waktu minta 500 juta itulah, dia bilang, aku gak punya duit Pak. Jadi dia bilang sama orang yang di internet itu, yang dia link, yang investasi, gak punya. Ya kalau gak punya, terpaksa bunganya ditunda, gak dibayar. Lihat bulan depan lagi lah, bisa gak? Bulan depan tetap gak ada 500 juta, saudara. Dan account-nya ditutup, mau ambil, gak bisa. Dan singkat cerita, seluruh uangnya lenyap begitu saja. Mau cari orangnya gak tahu kemana. Gone with the wind. Lebih dari 35.000 US dollar. Saudara, ini yang saya sebut dengan mengejar kupu-kupu. Ibarat mengejar kupu-kupu di taman dengan sebuah net, dengan sebuah jaring. Gak pernah akan dapat satu ekor pun. Nampaknya kupu-kupu banyak berterbangan, nampaknya indah dan gampang ditangkap. Begitu saudara coba mengejar kupu-kupu itu dan menangkapnya, tak pernah akan berhasil, mustahil. Hasilnya adalah nol. Nol. Seperti Amsal Sulaiman berkata, jangan kamu cepat ingin jadi kaya, sebab uang itu bisa tiba-tiba bersayap dan dia terbang, hilang seperti burung Raja Wali. Anak muda itu kehilangan lebih 35.000 US dollar. Dia bilang, Pak, dia telepon, tolong doakan saya. Saya sekarang sadar, tapi tolong doakan supaya duitnya balik. Saya bilang, no way. Bukan kamu saja, teman-temanku yang lain sudah mengalami juga. Ya, di Indonesia itu ada yang hilang sampai 2M, 3M. Ini permainan semua. Saya bilang bisa berdoa, tapi kayaknya mustahil duitmu balik. Sebab dari awalnya kamu sudah salah langkah. Kamu terjebak dengan keserakahan. Seperti tadi kata firman Tuhan di ayat pembimbing, bahwa cinta uang itu adalah sumber kejahatan. Oh, uang itu sendiri tidak dosa, tidak jahat. Ya, cari uang tidak salah, tidak jahat. Tapi begitu kamu mengejar dia dengan serakah, pakai cinta uang melebihi Tuhan, maka uang itu jadi berhala. Ketika uang jadi berhala, di situ kamu telah berdosa dan menjadi sumber macam-macam, stres, frustrasi, nggak bisa tidur, ya. Bahkan banyak orang yang mengambil langkah bunuh diri. Saya bilang yang perlu kamu lakukan adalah bertobat. Bertobat dari keserakahanmu. Ini pelajaran yang sangat-sangat mahal, jangan ulangi lagi. Sebab kau telah menjadikan uang itu berhala. Itu yang tadi dikatakan dalam ayat 14. Ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, itu gereja loh, orang Kristen loh. Orang Kristen dia katakan apa? Bangunlah hai kamu yang tidur. Ini bukan bicara fisik. Saya tahu memang di kebaktian ibadah seperti ini ada saja yang tertidur karena kemarin begadang.
Lalu tidur yang paling enak adalah di IGNC, duduk di sini, dapat AC, ya, Pak Edi bicara, kemudian walau sudah teriak-teriak, dia masih saja ngorok. Bukan itu, bukan. Bangunlah hai kamu yang tidur, tidak bicara fisikal, tapi bicara spiritual. Bangkitlah dari orang mati, itu juga gak bicara soal fisik, tapi bicara spiritual. Ternyata ada orang-orang Kristen palsu. Namanya Kristen, tapi sebenarnya rohaninya mati. Paulus bilang bangkit. Ngaku Kristen, tradisi Kristen, KTP Kristen. Seperti kata Sebi tadi, istilah lahir baru aja gak tahu. Saya KKR di Kupang suatu hari di lapangan sepak bola itu. Waktu altar call ada 6 orang, dari ratusan orang yang maju, ada 6 orang yang di konseling itu adalah pendeta. Pendeta, saudara, karena latar belakangnya liberal, tidak mengerti apa itu lahir baru, dan harus dibimbing untuk sungguh-sungguh bertobat pada hari itu. Ini, Paulus katakan ada orang Kristen yang ngaku Kristen, KTP Kristen, label Kristen, tapi nominal. Spiritualnya, rohaninya mati dan tertidur. Itu terjadi di Efesus, bukan hari ini saja. Sepanjang masa, Iblis itu bakal mati loh. Binasa selama-lamanya, disiksa, tapi masih gak putus asa. Itu salah satu tanda kutip kelebihan iblis. Dia masih berusaha. Ya, nggak putus asa, berusaha untuk menyesatkan manusia, termasuk orang-orang Kristen. Kalau bisa dibuat terhilang. Dengan berbagai macam cara ingin menyesatkan itu. Termasuk gereja Efesus. Dan hari ini juga nggak akan putus asa. Berbagai macam cara. Supaya orang Kristen tetap tertidur dan mati. Paulus mengatakan, bangkit kamu. Bangkit dari kematianmu. Bangun dari tidurmu, sadar maksudnya, sadar. Ya. Bagaimana iblis menipu manusia? Dengan merebut dan mengambil waktu yang dimiliki mereka. Itu sebabnya ayat selanjutnya 15 mengatakan ada peringatan keras, jangan kamu bodoh. Jangan kamu bebal, diulangi lagi 17, 2 kali. Jangan bodoh, jangan bebal. 2 kali diulang, ini penting. Tapi bijaksana, tapi kamu arif. Arif, itu sebabnya temanya saya beri judul, stop mengejar kupu-kupu. Stop. Kalau hari ini hidupmu hanya sibuk menghabiskan waktu, tenaga, energi, dan pikiran semuanya. Hanya mengejar kupu-kupu, hanya mengejar materi dan uang yang sementara sifatnya. Stop kawanku, stop mengejar itu. Sebab hasilnya sia-sia dan nilainya 0. Itu sebabnya ayat selanjutnya dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Ternyata kamu gak pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana, maksudnya begitu. Coba saya tanya saudara, menurut saudara waktu adalah? Halo, time is? Ini pepatah yang kita terima sejak TK, sejak SD. Waktu adalah? Pinter loh iblis, ini jebakan, ini keliru. Ini salah, ini duniawi, ini gak alkitabiah. Alkitab tidak pernah mengajarkan waktu adalah uang. Kalau kamu percaya waktu adalah uang, maka kamu akan habiskan waktumu yang Tuhan kasih tiap hari. Untuk apa? Kejar uang, kejar uang, kejar uang, dan dia bersayap dan akan terbang dan hilang. You tidak pernah akan menangkapnya. Dan kamu terjebak, sadar atau tidak sadar, jadi orang bodoh dan bebal, tertidur rohaninya, bahkan mati secara rohani. Sebab kamu akan terus memakai waktu yang Tuhan kasih untuk cari uang, cari uang, cari uang. Kenapa? Begitu titik mau meninggal, kamu sadar, cilaka, uang gak bisa bawa. Begitu hampir meninggal, kamu sadar, celaka, uangku gak bisa nolong aku. Punya berapapun gak bisa nolong aku. Terlambat udah, gak bisa bawa uangnya.
Tidak heran dalam Lukas 12, Yesus secara khusus menjelaskan orang kaya yang bodoh. Masih ingat? Dia boleh kaya secara materi, tapi rohani kamu miskin, itu bodoh. Walaupun dia hebat, konglomerat, bisa cari duit banyak. Tapi Tuhan bilang, hei orang yang bodoh, kalau malam ini nyawamu diambil, siapa yang menikmati semua uangmu? Jangan bodoh. Secara iman Kristen, pengertian doktrin Kristen, waktu bukan uang, tapi waktu adalah nilai-nilai kekal. Nilai yang kekal, yang kita bisa bawa ke hadapan Tuhan. Ketika Tuhan kasih waktu itu sementara di bumi, 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, 2 tahun, gak ada yang tahu berapa. Kalau Tuhan kasih waktu yang sementara, kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kita pakai untuk kerajaan Tuhan. Kita pakai dalam konteks kerajaan sorga yang kekal. Maka waktu yang sementara ini akan berubah jadi nilai kekal. Itu sebabnya Alkitab berkata, apa yang kamu lakukan dalam pekerjaan Tuhan, hasilnya tidak sia-sia. Itu sebabnya Paulus dalam waktu hampir mati, dia katakan, aku sudah melihat dan tahu. Aku akan menerima mahkota kebenaran yang kekal. Aku sudah mencapai garis finish, mengakhiri pertandingan yang baik dan memelihara iman. Itu kemenangan. Waktu adalah nilai-nilai kekal. 1, 2, 3. Waktu adalah nilai-nilai kekal. Jadi siapapun hari ini, termasuk cucumu, anakmu, kalau bilang time is money, say no, no, no. Ya, don't spend your time, jangan habisin seluruh waktumu hanya untuk kejar money, money, money. Nanti kamu akan kecewa. Nah, istilah waktu dalam bahasa Yunani ada 3 kata. Kata yang pertama hora. Hora artinya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bahasa Inggris jadi hour. 1 hour, 2 hours like that. Hora. Istilah kedua adalah kronos. Kronos itu adalah waktu yang berurutan dalam sejarah. Itu sebabnya muncul kata kronologi. Kronologi dari kronos. Dan yang ketiga, kairos, artinya kesempatan yang tidak bisa diulang. Nah, waktu firman Tuhan ditulis dalam ayat ke-16 ini, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu di situ adalah apa? Kairos. Gak pakai hora, gak pakai kronos, pakai kairos. Kenapa? Kairos itu penting. Kairos itu kadang-kadang hanya datang sekali, gak pernah diulang. Jadi kamu harus menangkap kairos yang ada di dalam kronos hidupmu untuk menghasilkan nilai-nilai kekal. Nangkep. Saudara duduk ibadah 1,5 jam. Ini apa? Kairos. Dalam kronologi 1 hari ini saudara pakai 2 jam, duduk di sini, artinya dalam 24 jam saudara hari ini telah menghasilkan 2 jam kairos yang tidak diulang. Dan itu menghasilkan nilai kekal. Itu sebabnya kadangkala saudara sadar, waduh gue mau melayani, sudah gak ada waktu. Kairosnya ditutup. Waduh gue melakukan ini untuk Tuhan, sudah lewat. Saya ingat ya berapa waktu lalu, gak terlalu jelas. Ada sebuah proyek pelayanan, saya mau ikut nyumbang persembahan setelah mendengar proyek itu. Tapi begitu dikontak, dia bilang, sorry Pak, dananya udah cukup, gak perlu lagi. You gak bisa kasih. Jangan kira ada duit bisa apa-apa, enggak. Ada duit mau melayani, ikut proyek pelayanan, enggak dikasih. Udah cukup, enggak perlu, we don't need your money. Kairosnya habis. Sudah nangkep sekarang. Di dalam kronos ada kairos. Dan ini kadang-kadang Tuhan kasih cuma 1 kali. You gak pakai, that's it, lewat. Di sini memakai kairos. Sangat penting. Sangat penting. Ini peringatan keras. Kalau kamu tidak memakai kairos yang Tuhan kasih, ingat, waktu itu ditutup, kamu ngemis-ngemis minta-minta. Tuhan bilang no ya no. Nah, istilah selanjutnya, pergunakanlah, itu dalam bahasa Yunani ayat 16a, mengandung 2 pengertian. Ada 2 arti. Pergunakanlah. Yang pertama, membeli kembali. Seperti barang yang kamu gade, lalu kamu beli kembali. Atau menebus kembali. Sesuatu yang sudah terhilang, kamu tebus kembali. Contohnya kamu itu kurang tidur,
Ya, kemarin itu tidur cuma 2 jam, biasanya kamu tidur 6 jam. Jadi pulang nanti kamu bilang, aku mau tebus kembali tidurku. Jadi tidurmu 6 jam plus yang hilang 4 jam. Tidur 10 jam itu tebus kembali. Nangkap? Itu artinya pergunakanlah. Nah, pengertian pertama ini berhubungan dengan masa lampau, waktu yang sudah lewat. Ya, in the past. Ada berapa banyak waktu masa lampau yang sudah terbuang, yang sudah terhilang, yang sudah sia-sia, gak bernilai kekal. Kamu harus pikir dan minta sama Tuhan, Tuhan aku mau tebus kembali sekarang. Kalau kamu kasih aku panjang umur, dulu 5 tahun mabuk-mabukan, sekarang bilang Tuhan tolong jangan cabut nyawaku. Aku pengen hidup 5 tahun lagi untuk menolong teman-temanku yang mabuk-mabukan. Mengerti? Itu kamu tebus kembali 5 tahun yang terhilang. Itu maksud yang pertama. Jadi kita harus minta bijaksana dari Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya pikirkan masa lampau saya. Ada berapa waktu yang terbuang Tuhan. Tolong jangan cabut dulu nyawaku. Ya seperti Cebi bilang. Aku mau tebus kembali. Jadi nanti dia pulang mulai hitungan. Berapa yang terhilang dulu. Ya berapa tahun terhilang minta tambahan. Berapa tahun hidupmu. Supaya kamu ada kesempatan. Kairos untuk menebus kembali yang terhilang. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, waktu yang terhilang itu bisa ditebus kembali. Bagus ya, anugerah Tuhan. Kita bisa tebus kembali, asal Tuhan kasih tambahan waktu. Jadi waktu kamu, khususnya senior ya, dikasih umur 70, 75 ke atas, ada yang 80 gak mati-mati, ketemu Pak Edi tanya, Pak kok gue gak mati-mati sih Pak, udah bosen. Salah, kamu harus mikir, Tuhan gue ditambahin umur. Ada apa Tuhan? Ada berapa lama di masa lalu yang aku belum tebus, itu yang harus kamu pikir. Kenapa aku panjang umur? Oh berarti ada yang belum aku tebus kembali. Pikir itu. Ya, kamu pernah gak cocok sama mertuamu, kamu pernah utang sama orang lain, kamu pernah ini, pikir, katakan Tuhan, aku mau tebus kembali. Supaya hidupku lebih baik, lebih benar. Jadi percaya Tuhan Yesus, bertobat jadi orang Kristen gak cukup bertobat. Selain bertobat, bagus berubah, kamu harus memikirkan untuk menebus ke waktu yang terhilang. Ada contoh gak? Di Alkitab ada, Sakius. Ketika dia menerima Yesus, ya, makan di rumahnya, dia diselamatkan beriman. Sakius bangkit berdiri dan dia katakan, Tuhan, you selamatkan saya, ini tekadku, di paraphrase ya. Semua harta yang Tuhan kasih aku akan pakai 50% bantu orang miskin. Dia gak pernah bantu orang miskin, dia pemungut cukai. Dia dianggap najis, dia sombong, dia kumpulkan harta. Sekarang dia tobat, dia tahu, oh saya belum buat apa-apa untuk Tuhan, gak ada nilai kekal. Dia mengatakan setengah dari hartaku Tuhan, aku kasih ke orang miskin. Lalu orang-orang yang pernah saya tipu, dia pemungut cukai. Ya, ini koruptor ini. Kalau di Indonesia ini kayak begini nih, ya harusnya pajaknya $1, dia charge $4, $5, suka-suka dia. Atas nama Roma. Sakius, dia bilang, orang yang pernah saya tipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa ya. Oh, sebuah kesaksian yang sangat indah. Bukan hanya kembalikan 1 kali lipat plus bunga loh. Aku kembalikan 4 kali lipat. Dan Yesus bersaksi di depan orang banyak. Ini adalah anak Abraham. Bapak orang beriman. Artinya Sakius sungguh-sungguh diselamatkan dan menerima upah yang kekal. Luar biasa. Jadi saudara kalau percaya Tuhan Yesus, bertobat gak cukup. Saudara jangan berpikir nakal. Ya gak apa-apa lah sekarang gua nipu dulu banyak-banyak. Nanti gua bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Aku hidup di sebuah pulau senang-senang menikmati apa yang tipuanku. Salah. Bertobat dan tebus kembali. Bayar hutangmu. Kalau hutang harus bayar plus bunga. Minimal ya, betul Kak, itu kan hukumnya. Tapi kalau bisa seperti Sakius luar biasa.
Ayo bicara, semuanya ngomong sama-sama. Kalau ada hutang harus dibayar. 1, 2, 3. Iya, suruh bayar utang aja, sepi, saudara. Tebus kembali. Tobat tidak cukup. Ya. Nah, permisi tanya, selama ini saudara sudah selamatkan belum? Kalau malam ini adalah hidupmu yang terakhir di dunia ini, kamu yakin gak kamu pasti masuk surga, selamat? Bukan asal yakin, 100%. Kamu yakin gak dosamu itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Kalau belum, hari ini rendahkan hatimu. Katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Aku hutang dosa gak bisa bayar, tapi Engkau rela datang ke dunia menebus aku, hutang-hutang dosaku dilunaskan. Aku mau terima Engkau jadi juru selamatku. Amin, itu anugerah. Saya tidak ingin salah satu dari saudara pulang keluar dari ruangan ini tidak yakin 100% selamat. Amin. Yang belum beriman, yang belum percaya, yang belum yakin, hari ini ambil tekad, Tuhan aku mau terima Engkau menjadi juru selamatku satu-satunya. Bayar, sebab Engkau bayar hutang dosaku, aku tidak sanggup. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak aku sudah yakin Yesus menebus aku, bagus, buktinya apa? Apakah engkau menebus kembali waktu yang terhilang? Ini yang saudara harus berpikir, Tuhan tambahkan umurku, supaya aku bijaksana menghitung waktu yang terhilang dan memakainya di kemudian hari untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menebus kembali. Waktu-waktuku yang Tuhan kasih berubah menjadi nilai kekal, bukan hampa dan kosong seperti mengejar kupu-kupu. Menangkap kupu-kupu. No. Itu sebabnya Musa mengatakan, hidup manusia 70, kalau kuat 80. Om Budi hebat, sudah lebih 90. Kalau sudah bisa 70 itu standar. Udah lewat 70, ingat bisa sampai 80. Tapi jangan expect sehat tiap hari, bisa sakit. Lebih 80, double bonus. Cisendi udah bonus, waktu 70 dia udah bilang, Pak aku udah siap mati 70. Saya bilang tugasmu belum selesai. Sekarang dikasih lebih, tugasnya tiap hari baca renungan. Bernilai kekal. Musa bilang kalau kita dikasih 70, standar 80 itu bonus, penuh sakit-sakitan. Ya, itu sebabnya ya Tuhan, beri kami hati yang bijaksana, bukan bodoh, bijaksana. Supaya kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Kalkulasi dengan yang benar. Jangan buang-buang sia-sia, gak ada gunanya. Pakai untuk kerajaan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa artinya? Pergunakanlah membeli sebanyak-banyaknya. Tadi kalau membeli kembali ini membeli sebanyak-banyaknya atau memakai secara maksimal. Itu pergunakan. Nah kalau tadi bicara waktu yang sudah lewat, ini bicara waktu yang sekarang. Yang Tuhan kasih hari ini dan besok. Ya. Kalau Tuhan kasih hari ini dan besok, kita belum tahu. Yang pasti setiap hari kita dapat 1 hari, betul nggak? Kalau Tuhan kasih hari ini, katakan Tuhan, aku mau gunakan semaksimal mungkin untuk menghasilkan nilai kekal. Seperti orang yang membeli sebanyak-banyaknya. Kenapa? Sebab kamu tidak tahu hari besok. Bisa saja hari ini terakhir. Kairosnya. Jadi kamu harus pakai hari ini semaksimal mungkin. Ibarat shopping. Ya. Belilah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Sebab kesempatan membeli itu gak dapat diulang. Contoh, kamu tinggal di desa, cuma bisa sebulan sekali ke kota belanja. Dan itu belanja cuma 5 jam. Kira-kira kamu bawa truk kecil apa truk besar? Kesempatannya cuma sebulan sekali. Belanja ke kota, kamu harus make sure. Yakin ini daftar jangan sampai ketinggalan nih ya. Karena cuma sebulan sekali boleh ke kota ini. Ya kan? List semua, bawa duit yang banyak. Ya. Kenapa? Kesempatannya sempit. Ya. Atau sudah ke mall. Ya. Atau nanti setelah IGNC selesai, kebaktian saudara lihat di
promosi saudara di medsos, ya kan? Mall di mana? Santa Anita atau apalah, diskon. Semua barang tanpa kecuali diskon 90%. Saudara pengen borong nggak? Halo? Kurang ya, 99%. Jadi barang yang baju yang $100 jadi $1. Jam tangan yang 10.000 jadi berapa? 1%, 100 ya. Nah, lalu dikasih batas jamnya, ya. Jam sale ini yang 99% ini hanyalah jam 3 sampai jam 4, 1 jam. Nah, Ibu Esther bilang, latihan paduan suara. Atau latihan minggu depan. Saya tanya, saudara latihan apa borong? Saudara akan mengatakan, Bu, tolonglah, tunda. Kalau bisa latihannya after dinner. 1 jam ini bakal hilang ini, kairosnya ini. Ya, ayo kita rame-rame ke Santa Anita Mall. Mau borong, aduh tapi gue gak punya duit, cuma cepek. Kira-kira kamu mau pinjam duit gak? Tanya siapa? Yohanes. Boleh pinjem gak? Kita usaha, saudara, betul nggak? Kalau momennya begitu singkat, kamu usaha untuk memakai yang 1 jam itu maksimal. Rebutan, ngantri gak apa-apa, ngantrilah, ya. Kadang saudara masih sebagian yang masih kalau ke IGNC suka molor-molor, saya pengen gitu ya. Saudara bangun pagi itu Tuhan bilang, hari ini jangan telat ya. Sebab ini terakhir. Kira-kira kamu telat gak? Sometimes perlu warning bahwa apa? Waktu itu, kairos itu begitu mepet. You akan maksimal. Gunakan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, supaya hasil nilai kekal itu maksimal. Kenapa? Ayat 16b, sebab hari-hari ini adalah jahat. Jahat di situ bukan kata sifat. Jahat di situ bukan kata keadaan, dalam bahasa aslinya. Jahat di situ kata personal, pribadi. Dan pribadi itu adalah iblis. Dan itu ditulis dalam bentuk aktif. Artinya apa? Iblis tidak diam. Iblis tidak pasif. Tapi dia aktif juga bekerja semaksimal mungkin. Ingin memborong waktumu yang Tuhan kasih setiap pagi. Ketika kamu pagi bernafas, iblis mulai bisik lewat handphonemu. Secara aktif, ada ini nih, ada itu nih, ya. Kamu mulai habisin gak rasa, ya. Tadinya doa 10 menit, renungan pagi 7 menit aja sudah gak ada waktu. Sebab apa? Gak ada waktu Pak, tapi waktu sudah main handphone itu bisa 2 jam. Karena apa? Gosip lah, cerita orang lain lah, ya kan, politik lah, inilah, itulah. Kita mulai habis 2 jam, 3 jam, 4 jam, tahu-tahu ya. Sudah siang, ya kan? Harus kerja, harus makan. Tahu-tahu, udah malam. Juga semua di handphone. Begitu mau tidur, la ilah, belum renungan pagi. Sih. Yang rohani kamu gak perhatiin. Doa mulai makin pendek. Tuhan doanya sama dengan kemarin. Terima aja Tuhan. Yang rohani, yang spiritual mulai makin habis. Yang duniawi tambah terus. Tahu-tahu sehari lewat. Iblis berusaha, bukan pasif, aktif. Tidak memanggil-manggil, tapi datang kepada kamu. Ya, datang. Cari kamu. Lewat handphone, ya lewat segala program lah. Ada Facebook, ada TikTok, ada segala macam lah. Dan kamu tidak sadar. Tiap hari habis. Statistik memberitahu kita, Gen Z, generasi Z, termasuk anak saya Z itu, Gen Z, anak-anak remaja kita, ya, tergantung kepada robot AI. Tahun ini naik 138%. Artinya apa? Kalau tahun lalu yang tertarik sama AI, menerima AI itu sebagai robot
yang pinter, di mana mereka bisa bergantung, lebih percaya kepada AI daripada percaya papa mama, lebih percaya AI daripada percaya Alkitab, lebih percaya AI daripada teman-temannya, karena dia individualistik. Itu teman terbaik AI-nya, paling bisa diandalkan. Kalau tahun lalu 10 juta, maka tahun ini tambah berapa? Jadi 130%. Tambah, kali aja. Makin hari generasi muda kita makin gak butuh manusia. Gak usah bicara Tuhan, manusia aja udah gak butuh. Dia pikir AI lah satu-satunya yang bisa kasih dia guidance. Ya, kasih komen untuk lakukan A, lakukan B, lakukan C. Dia dengar AI, bukan dengar orang tua, bukan dengar firman. Hati-hati. Yang jadi orang tua jangan terlalu sibuk hanya mengurus uang. Kamu dengan anakmu makin jauh, dan suatu hari terhilang. Bahaya sekali saudara. Pakai waktu yang Tuhan kasih dengan bijaksana agar bernilai kekal. Bertekad Tuhan, aku kalau masih bernafas, aku mau setia ibadah, aku mau setia berdoa, aku mau setia baca firman-Mu, aku mau melayani pekerjaan Tuhan, mau mengabarkan Injil, melakukan sesuatu yang spiritual, yang berhubungan dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus janji, carilah, kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, semua aspek, fisik, materi, kekayaan, relasi, semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Yesus bohong? No. Kenapa you belum dapat? Karena kamu masih mengejar dan mau menangkap kupu-kupu. Kamu masih fokus kepada benda dan materi lebih daripada kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya, kok gue belum ditambahin sih? Bertanya diri daripada bertanya Tuhan, betul? Saya tutup dengan kesaksian yang sungguh terjadi. Salah satu alumni kami, Seminari Alkitab Asia Tenggara, bersaksi demikian. Waktu dia muda, dia dapat panggilan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan full time. Tapi karena dia sibuk, dia terus tunda, nolak. Dia adalah businessman. Bisnisnya masih bagus, punya pabrik fireworks, kembang api. Bisnisnya masih menguntungkan, dia masih kerja. Tuhan ingetin, dia tolak, Tuhan ini tunda terus. Sampai suatu hari accident, saudara. Pabrik fireworks-nya meledak, bang! Meledak, untung dia gak mati, kebakar, habis. Ludes, des. Ludes, des itu berarti betul-betul des, saudara. Bangkrut itu. Baru Tuhan, maafin aku. Aku tobat deh Tuhan, sekarang aku taat deh. Akhirnya dia taat, untung taat tobat. Sekolah, Seminari Alkitab Asia Tenggara. Lulus menjadi hamba Tuhan full time. Artinya Pak, Tuhan itu punya waktu juga. Kairos itu bisa ditutup, hati-hati. Kalau dengar teguran Tuhan, kalau dengar suara Tuhan, suara Roh Kudus di hatimu, di pikiranmu, jangan membandel. Jangan keraskan hatimu, karena ada waktunya itu akan ditutup. Sama seperti ayah yang kasih tahu anak, terus gak denger, lama-lama ayah gimana? Ya udah gue biar Noe. Ketika dibiarkan Tuhan, hasilnya itu gawat dan fatal. Katakan Tuhan, jangan sampai biarkan aku. Beri aku hati yang sensitif terhadap suaramu. Kalau teguranmu datang, aku ingin cepat bertobat. Diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Amin. Amin aja gak kuat, gimana mau tobat? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja, berbisik, menegur, mengingatkan di pikiran, di hati kami masing-masing. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh serius memikirkan dan mengejar kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Sehingga kami larut, bahkan hampir hanyut oleh arus globalisasi, arus teknologi internet dan AI yang begitu deras dengan segala godaan yang ada. Hamba-Mu hari ini
ingin berdoa untuk mereka yang sudah dengar firman. Ya Roh Kudus, Engkau berbisik-bisik di hati mereka satu persatu. Ada yang rindu diselamatkan, ada yang rindu diperbaharui sesuai dengan tekad masing-masing. Berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Saudara yang mau saya doakan, angkat tangan kananmu. Haleluya 12 kali. Bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Sambil nyanyi dan doa, angkat tanganmu. Haleluya. 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 Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan ini diangkat kepadamu. Hamba-Mu minta turunkan tangan-Mu. Tangan yang ajaib itu, tangan yang terpaku bagi kami itu ya Tuhan, turunkan. Jamah tangan-tangan itu, pegang tangan-tangan ini ya Tuhan yang bertekad. Yang belum yakin selamat hari ini, beri keyakinan itu, kepastian itu. Tulis nama mereka dalam kitab kehidupan menjadi milik-Mu selama-lamanya. Yang sudah yakin selamat, biarlah boleh sungguh-sungguh diubahkan. Diubahkan dengan tekad baru, lebih mengejar kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, daripada mengejar dan menangkap hal-hal materi yang sementara. Ada yang sakit Tuhan, tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan. Ada yang lemah Tuhan, angkat kembali, kuatkan kembali, jangan sampai terjatuh. Ada yang hampir hanyut Tuhan, tarik kembali, sadarkan kembali, perbaharui kembali ya Tuhan. Atau pergumulan-pergumulan lain yang hamba-Mu tidak tahu. Engkau tahu ya Tuhan. Curahkan tangan-Mu dan mujizat-Mu itu Tuhan. Kami mau setia mengikut-Mu dan melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Agar kami pulang nanti membawa nilai-nilai yang kekal. Berkati setiap tangan-tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Saudara, mari gereja Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan dengan menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Kita akan menutup ibadah kita, ibadah KKR pada hari ini. Saya undang setiap kita bangkit berdiri dengan menaikkan pujian. Dengar, Dia panggil nama saya dan saudara. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh kita jawab ya, ya kepada Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Jawab ya kepada panggilan Tuhan saudara. Ku jawab ya Tuhan, ku
jawab ya, ya. Sekali lagi katakan ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. oh giranglah. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan bijaksana dari sorgawi untuk terus menjadi saksinya, menghasilkan nilai-nilai kekal untuk kerajaan Allah. Mulai hari ini sampai kau bertemu Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.